Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Tips Baking bersama Miki. Hari ini, kalau kemarin kita sudah ngomong masalah roti yang nggak mengembang, hari ini aku akan membahas mengenai gimana sih biar roti teman-teman bisa lembut dan tidak seret waktu dimakan. Nah, semua orang pasti mau lah roti yang dalam artian segala jenis ya, mungkin donat, bakpao, roti manis, roti sisir, dan macam-macam. Kita mau makan roti yang lembut, jadi dimakan terus di mulut ini rasanya enak nih. Nah, caranya itu seperti apa? Yang perlu diperhatikan apa aja? Pertama, fat. Kenapa fat? Karena fat ini fungsinya dia membantu memotong serat-serat gluten. Jadi kalau roti kan kita tahu waktu diuleni, penyaburan air, ragi, tepung, air dan tepung khususnya. Saat diuleni dia akan membentuk gluten. Gluten ini yang membentuk jaring-jaring di dalam adonan. Nanti yang bikin si roti kita bisa ada pori-porinya, bisa mengembang bagus, itu dari gluten. Nah, fungsi fat itu seperti membantu mengendalikan pengembangan. Jadi fat ini dia juga mematahkan gluten. Jadi lagi kebanyakan jadi hari ini. Karena mematahkan gluten, dia otomatis membuat roti kita waktu digigit ini lebih mudah putus, jadinya lembut. Kita makannya nggak susah, dan secara nggak langsung juga fat ini bantu mengunci kelembapan di dalam adonan. Nah, fat di adonan itu apa aja sih sumbernya? Yang pertama dari telur khususnya kuning telur. Kuning telur ini fungsinya menambah kadar fat di adonan, plus juga memberi rasa gurih untuk adonan tersebut. Yang kedua, susu atau krim cair. Susu krim cair punya kadar fat yang lebih tinggi dibanding air putih biasa. Jadi dia fungsinya juga melembutkan adonan. Dan yang ketiga, yang bisa dibilang bahan utama ya, fat itu di margarin dan butternya. Margarin, butter, ada yang kuning, ada yang pakai shortening juga putih. Itu fungsinya dia melembutkan. Jadi semakin banyak jumlah margarin, butter yang ada di adonan, otomatis adonan kita bisa lebih lembut. Tapi perlu diperhatikan, kalau terlalu banyak, itu biasanya adonan kita susah mengembang, karena gluten yang aku cerita tadi itu terlalu banyak dipatahkan oleh si margarin. Jadinya si penggunaan dari fat untuk margarin, butter ini pun disesuaikan. Teman-teman mau cari yang benar-benar lemes banget, itu kadar fatnya tinggi, contoh gampangnya bluder, itu kan dia dimakan bisa nyes, lemes banget, itu karena kadar fatnya tinggi. Tapi dia selalu panggangnya selalu pakai cetakan, terlepas itu bawahnya yang bulat atau kotak. Nah, di Indonesia kan ada tuh yang terkenal, yang di Madiun, bluder Cokro, bluder Krishna, itu kan cukup terkenal ya. Itu juga prinsip dasarnya dari situ, jumlah kadar kuning telurnya cukup banyak dan kadar-kadar fat lainnya cukup banyak juga, jadinya bisa lemas. Nah, faktor yang kedua, kadar air. Roti yang lembut itu otomatis pengaruh dengan kadar kelembapan di dalam adonan. Dalam artian dalam roti yang sudah matang. Jadi tingkat kadar air atau hidrasi yang tepat otomatis bantu si adonan ini bisa diuleni dengan tepat, satu, mengembang maksimal juga. Plus kalau kadar air di dalam cukup, nanti kita makan, biarpun setelah dipanggang, dia tetap lembut, lebih nggak mudah kering. Biasanya ini tambahan sedikit, untuk kadar air sendiri masing-masing jenis roti beda-beda ya, jadi perhatikan aja. Ini aku patokan dasar secara umum. Kalau roti manis biasanya kurang lebih 40-50% dari total berat terigu, sedangkan untuk seperti roti tawar kadar airnya sedikit lebih tinggi, bisa 50-55%. Kemudian untuk jenis roti-roti seperti baguette plain, dia kan nggak ada campuran bahan lain tuh, kadar airnya bisa sampai 60%-an.
Jadi itu diperhatikan masing-masing beda ya. Kemudian faktor ketiga yaitu dari terigu. Roti ini kan dasar bodi utamanya sudah pasti terigu. Komposisi yang paling banyak itu terigu. Jadi tiap masing-masing terigu itu kalau roti biasanya protein tinggi, tapi ada juga yang pakai protein sedang. Masing-masing terigu ini punya kemampuan untuk menyerap air yang berbeda. Semakin kemampuan menyerap air, mengikat airnya semakin bagus, maka cake itu bisa cake lagi. Roti. Hari ini belepotan. Jadi roti teman-teman kalau terigunya bagus, dalam artian cocok ya, itu otomatis dia bisa menjaga kelembapan itu lebih maksimal. Jadi cake-nya bisa lebih moist. Masalah penggunaan terigu akan bahas lagi di episode selanjutnya ya, mengenai terigu yang dipakai untuk di roti. Oke, faktor keempat adalah proses mixing. Jadi mixing kenapa pengaruh sama kelembutan? Kalau di episode sebelumnya aku mungkin sempat cerita, untuk ragi dia suhunya harus ideal, jangan panas. Untuk kelembutan juga sama berpengaruh. Jadi pastikan waktu proses mixing tidak terlalu lama dan sampai menimbulkan si adonan itu jadi panas. Kenapa pengaruhnya begitu? Karena kalau adonan terlalu panas, ragi kan sudah bekerja. Nanti roti yang teman-teman bikin, pori-pori teksturnya itu jadi lebih kasar. Kalau lebih kasar, waktu teman-teman oven, dia akan melepas kelembapan lebih banyak. Otomatis hasil roti teman-teman waktu dimakan nanti bisa lebih kering juga. Jadi pastikan waktu mixing itu diperhatikan. Kalau misal tahu nih, oh mixerku kalau di rumah mixernya butuh waktu cenderung lebih lama, gimana ngakalinnya? Bisa. Jadi teman-teman air di adonan itu pakai air es, air dingin. Termasuk bahan lain seperti susu. Kalau misal ada susu, kasih aja air dingin. Apalagi kalau yang ekstrim nih, ekstrim ada kalau misal seperti bikin croissant ya. Jadi ekstrim suhu ruangannya ini terlalu panas, karena memang susah bikin sejenis croissant harus benar-benar dingin. Itu ada beberapa teman-teman di bakery itu yang ekstrim sampai terigunya sendiri dimasukkan kulkas. Terigunya dimasukkan kulkas kan memang seperti bisa nambah lembab sedikit ya, tapi dia ngejar untuk suhu dinginnya. Kelembapannya mereka akali nuangkan airnya waktu di adonan. Yang poin kelima adalah proses oven. Jadi setelah mixing bagus, oven juga penting untuk menjaga kelembutan dari roti teman-teman. Usahakan panggang roti teman-teman dengan suhu yang sesuai. Kalau semisal untuk roti manis biasanya dipanggang suhu ideal kurang lebih 1710 sampai 190. Tergantung ukuran dan jenisnya. Kemudian roti tawar bisa 190, 200. Kenapa lebih tinggi? Karena roti tawar kan ada cetakannya ya. Otomatis si suhu ini akan sebagian terserap di cetakan dan juga ukurannya lebih besar. Jadi pastikan suhunya sesuai. Kenapa suhu sesuai? Kalau suhu sesuai, otomatis roti teman-teman akan matang dengan lebih cepat dan optimal. Jadi waktunya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Itu waktu yang paling optimal. Kemudian selain itu untuk istilahnya apa ya, membantu ya untuk hasil yang paling maksimal, usahakan oven untuk roti pakai yang bisa api atas bawah. Jadi dia matangnya bisa lebih cepat. Kalau memang adanya cuman api bawah aja ya sudah nggak apa-apa, tapi memang waktunya akan butuh waktu sedikit lebih lama. Kalau mau diajar, chef biar waktunya sama, apinya saya gedein, ya bisa, tapi sangat beresiko. Kenapa sangat beresiko? Karena kita nggak tahu kondisi oven kan beda-beda. Ada yang apinya dibesarin, dia bagus, bisa ngebooster. Tapi seringkali kalau apinya dibesarin, cuman api bawah aja. Bagian bawah dari roti teman-teman ini coklat duluan. Atasnya masih pucat-pucat gitu. Biasanya untuk dapat warnanya bagus, itu butuh waktu sedikit lebih lama. Jadi itu diperhatikan juga.
Terus satu poin lagi yang juga penting, kalau bahan-bahannya sudah oke, proses mixingnya oke, panggangnya oke, yang terakhir proses packing. Jadi packing juga nggak kalah penting. Jadi pastikan kalau teman-teman habis bikin roti, kan sudah nih dikeluarin, diangin-angin, usahakan didinginkannya itu dia nggak di kipas angin. Apalagi kondisi dia masih terlalu panas ya. Kalau panas ini kan dia masih melepaskan uap panas dari dalam roti. Kalau teman-teman langsung kipas angin, dia akan dorong uap panas yang terbuang itu lebih cepat. Memang rotinya lebih cepat dingin, tapi banyak kelembapan itu yang terbuang berlebihan. Jadi usahakan ya udah didinginkan di suhu ruangan aja yang ada sirkulasinya. Jadi bukan panasnya ngumpul di satu ruangan ya, ada sirkulasinya. Terus setelah cukup dingin ini variasi tergantung suhu ruang teman-teman. Kalau misal suhu ruang normal ya seperti di Indonesia rata-rata, apalagi lagi cuacanya lagi panas nih, 30, 32, itu biasanya dia butuh waktu kurang lebih sekitar ya 30-45 menit. Teman-teman pegang jangan atasnya, teman-teman angkat yang bagian bawah dari roti itu, teman-teman rasakan itu tahu dingin gaknya dari situ. Kalau sudah cukup dingin langsung di packingnya dibungkus dengan plastik yang bisa tertutup ya, kalau lebih bagus di klip atau kalau misal belum di packing ditaruh aja di kotak yang tertutup. Jadi usahakan roti itu jangan terlalu lama di luar kena angin, karena itu akan bikin roti teman-teman jadi sedikit lebih kering ya. Jadi kurang lebih tipsnya secara umum seperti itu. Biar roti teman-teman lembut, yang satu dari bahan fatnya dulu, gunakan kadar yang tepat. Jadi seperti telur, susu, margarin. Kalau fatnya cukup, rotinya pasti juga akan lembut ya. Kemudian yang kedua, kadar air. Kalau kadar airnya juga cukup, kelembutan roti juga akan terjaga. Kemudian yang ketiga, kualitas terigu. Gunakan yang kualitas baik, dalam artian bisa mengikat kadar air dengan baik. Itu merek bebas sih, tinggal teman-teman cari yang paling sesuai menurut teman-teman. Kemudian yang keempat, proses mixing usahakan jangan terlalu lama dan sampai panas. Kalau memang mixer itu dirasa sering kita pakai ya, terus adonan cenderung panas, teman-teman ngaduk adonan pakai RS. Setelah mixing adalah proses oven. Usahakan pakai suhu yang optimal, yang sesuai dengan kebutuhannya, biar waktunya optimal, matangnya cepat, dan rotinya nggak kering. Dan terakhir yang nggak kalah penting adalah proses packing. Jadi proses packing jangan sampai terlalu lama di luar dan kena angin-angin sampai dia jadinya kering. Kita udah bikin susah-susah, packingnya lupa, kena angin, begitu dimakan kering. Aduh, kan dia nyesek banget. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian tips untuk hari ini. Kalau teman-teman ada yang masih bingung mau ditanyakan, jangan lupa tulis aja di komen, biar aku akan usahakan balas secepatnya. Kalau misal ada request untuk tema-tema lain yang ingin aku bahas di tips baking bersama Miki, tulis juga, aku akan bantu siapkan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe ya, biar teman-teman nggak ketinggalan update dari aku di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye.